saatnya beribadah. Yuk ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. 1. Sudah pada mandi kan? Tidak lupa gosok gigi dong biar bersih. Pakai baju yang rapi dan nyaman. 2. Lebih baik sarapan dulu, biar perut kenyang untuk memuji Tuhan. 3. Siapkan gadgetnya ya. Bisa HP, laptop, TV. Dan tidak lupa izin dan minta tolong papa mama untuk membuka tayangan sekolah minggu GKI Camar. 4. Siapkan Alkitab, buku, dan alat tulis. Juga tidak lupa amplop untuk persembahannya. Kita akan menghormati Tuhan dan hadiratnya sampai ibadah selesai. Sudah semua dilakukan? Baiklah adik-adik, sekarang kita siap untuk beribadah. Hai adik-adik, kembali lagi kita bertemu di sekolah minggu GKI Camar. Kalau minggu-minggu kemarin kita ketemunya di Zoom. Nah, minggu ini kita ketemunya di YouTube. Nah, sebelum kita memulainya nih, kakak mau ajak kalian berdiri. Ayo semua berdiri. Masih ada yang duduk. Ayo berdiri. Oke. Tuh, masih ada yang duduk? Ya, kok kami ini bisa tahu ya? Tahu dong. Sekarang sudah berdiri semua? Kita mau bangkit memuji Tuhan karena kita sudah diberikan badan yang sehat. Kita bertemu lagi dalam kasih-Nya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik masih dalam posisi berdiri ya. Kita mau membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa pemilik hidup kami mengucap syukur hari ini, pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan penuh sukacita, dengan keadaan yang sehat. Itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan tolonglah kami Tuhan untuk bisa fokus dalam ibadah, tidak jalan-jalan, tidak makan dan minum, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Berfirmanlah Engkau Tuhan sepanjang ibadah ini. Terpujilah namamu sekarang sampai selamanya. Amin. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk ya. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Minggu ini kalian banyak melakukan hal yang baik atau banyak yang melakukan hal yang buruk? Iya ya, Kak Megi juga begitu. Minggu ini banyak sekali melakukan kesalahan. Kak Megi marah-marah, Kak Megi gak sabar. Aduh, pasti Tuhan tidak suka ya. Kalian juga suka berantem, masih suka berantem sama adik dan kakak? Masih melawan papa dan mama ya kalau dinasehatin? Kira-kira dosa kita, kesalahan kita diampuni Tuhan gak ya? Kakak ingat satu lagu, ada kuasa dalam darahnya. Nah, sambil mengingat dosa dan kesalahan kita minggu ini, kita mau angkat pujian, ada kuasa dalam darahnya. Kita minta pertolongan Tuhan untuk mengampuni kesalahan kita dalam minggu-minggu ini ya adik-adik. Mari kita angkat pujian, ada kuasa dalam darahnya. Adik-adik, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Kak Mega mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Pimpin kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh iya adik-adik, Kak Mega tidak sendirian loh. Kak Mega punya 2 teman yang bersama dengan Kak Mega nantinya. Oke, kita dengarkan firman Tuhan ya. Dipersiapkan Alkitabnya, makanan dan minumannya yang telah kemarin Kak Mega informasikan kepada Mama Papa. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Aku adalah anggur. Dari dulu sampai sekarang banyak orang yang memakan aku. Tetapi aku juga bisa diminum. Zaman dulu banyak orang meminum aku dengan memakai cawan. Tetapi aku tidak sendirian loh. Aku punya teman yang bernama Roti. Roti, di mana kamu? Aku ada di sini. Aku bersama dengan kamu pada waktu perjamuan malam. Kalau tidak salah, pada waktu itu Tuhan Yesus
menyuruh Petrus untuk mempersiapkan perjamuan malam. Kamu masih ingat nggak? Nah, lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada banyak orang bahwa roti adalah tubuh Kristus. Berarti aku tubuh Kristus ya? Apakah aku tubuh Kristus, Anggur? Iya nih roti, aku juga bingung. Kamu tubuh Kristus. Tuhan Yesus juga bilang kalau anggur adalah darah Kristus. Bagaimana kalau kita tanya Kak Mega saja ya roti? Iya, kita tanya Kak Mega saja, Anggur, karena kita nggak ngerti. Masa aku tubuh Kristus, kamu darah Kristus? Kak Mega, tanya dong. Masa aku tubuh Kristus dan masa anggur darah Kristus? Maksudnya gimana sih? Roti, kenapa kamu harus bingung? Anggur, kenapa juga kamu harus bingung? Memang benar, pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menyiapkan perjamuan malam. Perjamuan malam itu di mana Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kristus makan bersama murid-muridnya dengan memakai roti dan anggur. Nah, mereka melakukan itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus disalibkan kan? Betul, Tuhan Yesus disalibkan karena Dia mau mati untuk kita, mau menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan nih kepada murid-muridnya dengan cara makan bersama itu melalui roti dan anggur. Dia ingatkan bahwa roti ini adalah tubuh Kristus. Anggur ini adalah darah Kristus. Yang artinya apa adik-adik? Yang artinya adalah ketika Dia mati di kayu salib, tubuhnya Dia, darahnya Dia ada di dalam hidup kita. Nah, inilah yang mengartikan kenapa kita menjadi orang Kristen. Kristen kepanjangannya apa adik-adik? Christ in, yaitu Kristus di dalam siapa? Di dalam Kak Mega, di dalam adik-adik sekolah minggu GKI Camar, di dalam semuanya, di dalam diri kita, di hati kita. Berarti kita tidak boleh menyakiti hati Tuhan Yesus. Apa sih yang Tuhan Yesus tidak suka? Betul, Tuhan Yesus paling benci dengan namanya dosa. Kalau zaman sekarang, warga negara Indonesia sekarang ini lagi kesel adanya corona. Nah, kemudian yang dia lakukan apa? Menjaga diri dari corona, memakai masker, meminum vitamin, hidup sehat. Nah, sekarang Kak Mega mau kasih tahu, begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan itu benci dengan namanya dosa-dosa, itu virus kita. Kalau kemalasan adalah virus dosa. Kalau bohong adalah virus dosa. Kalau marah-marah virus apa adik-adik? Dosa. Kalau benci juga virus dosa. Nah, Tuhan Yesus bencinya bukan sama kita, sama dosa. Berarti kita tidak boleh melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa berarti kita menyakiti hati Tuhan Yesus. Gitu anggur, gitu roti. Sekarang kalian paham kan kenapa
adanya roti dan anggur di perjamuan malam waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jadi roti itu bukan tubuh Kristus ya. Anggur itu bukan darah Kristus ya. Itu adalah simbol yang memperingati bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Oke, siapa yang mau hidup sehat, hidup tanpa dosa? Nah, Kak Mega mau kasih trik nih. Kalau nggak mau berdosa, kita harus T-A-A-T, taat ya. Kita harus taat. Karena Kristus sudah mati bagi kita harus taat di dalam Kristus. Taat baca Alkitab, taat berdoa, taat rajin beribadah, taat perintah dengan orang tua, karena orang tua itu juga alatnya Tuhan ya untuk menolong hidup kita. Oke adik-adik, saat ini ibadah kita sudah selesai, tapi Kak Mega mau mengajak adik-adik semua makan dulu nih. Makan rotinya dan boleh minum. Kita sama-sama makan dan minum ya, supaya adik-adik ingat bahwa di dalam tubuh kita, di dalam darah kita ada Kristus. Jadi roti bukanlah Kristus ya. Anggur bukanlah darah Kristus. Mereka adalah simbol. Oke, kita makan ya sama-sama supaya adik-adik ingat. Oke? Kita makan ya bareng-bareng sama seperti Tuhan Yesus pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya. Sudah selesai ya makanannya? Sudah selesai minumnya? Nah, kita minum dulu. Kalau kita sudah minum, kita sudah makan bersama, Kak Mega mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami tentang dosa. Kiranya Tuhan mengampuni akan dosa kami dan kami terus mengingat tubuh Kristus. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari 1 Korintus 15 ayat 3C. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sekali lagi ya adik-adik. 1 Korintus 15 ayat 3C. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dihafalin ya adik-adik. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahannya boleh minta tolong orang tua, papa dan mama dimasukkan ke dalam amplop diantar ke gereja, atau minta tolong papa dan mama ditransfer ke rekening gereja GKI Camar. Nah, sebelumnya kita mau angkat pujian ya adik-adik. Siang berganti malam aku diberkati.
persembahan kita. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah dapat memberikan persembahan. Tuhan tolong supaya persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang sudah menolong adik-adik memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai nih di penghujung ibadah sekolah minggu. Kakak mau bacakan satu ayat lagi ya untuk penutup, yaitu dari 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita mau mengingat setelah perjamuan makan malam, Tuhan Yesus juga memberikan dirinya berkorban untuk disalibkan. Mati untuk murid-muridnya, untuk Kamegi, untuk adik-adik dan untuk semua orang yang berdosa. Sehingga kita punya kehidupan, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Nah, saat ini kita mau berjanji dan berkomitmen bahwa hidup kita harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bisa? Pasti bisa, asal Tuhan menolong kita. Yuk kita akan bangkit berdiri. Yuk berdiri semua. Kita mau angkat pujian memperkenankan hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai berjumpa lagi minggu depan adik-adik di sekolah minggu.